Dua telur hewan peliharaan lahir bersamaan. Kakaknya lahir dengan sempurna, mewarisi bakat ibunya dengan sempurna. Sedangkan adiknya, karena kekurangan nutrisi, hidupnya selalu dalam bahaya. Saat menghadapi dua telur hewan peliharaan yang sangat berbeda ini, aku tanpa ragu memilih telur yang rusak di sampingnya. Kakek terkejut mendengar kata-kataku. Telur hewan peliharaan ini sangat lemah, bahkan mungkin sulit untuk menetas. Meskipun kakek benar, aku tetap memilihnya tanpa ragu. Ternyata ini adalah dunia yang menjunjung tinggi penjinak hewan. Setiap warga negara yang berusia 18 tahun memiliki kesempatan untuk membangkitkan bakatnya. Hanya mereka yang berhasil membangkitkan bakat yang dapat masuk ke Akademi Penjinak Hewan. Sedangkan yang gagal akan ditempatkan di sekolah menengah biasa. Namun, aku berbeda dari kebanyakan orang biasa. Namaku Bai Zian. Ku memiliki wajah yang sangat tampan. Kau benar, aku adalah seorang transmigran. Tanpa diduga, aku bertransmigrasi ke dunia ini. Dan tidak seperti awal yang buruk dari transmigran lainnya. Aku hidup dalam keluarga yang bahagia sejak kecil. Kakekku adalah penguasa kota Bailin. Ayahku adalah panglima tertinggi militer. Dan aku adalah anak yang berbakat. Sebulan yang lalu, aku telah membangkitkan bakatku sendiri. Dan itu adalah bakat penjinak hewan tingkat A, intuisi. Hari ini adalah hari kebangkitan tahunan. Sebenarnya aku tidak ingin ikut serta. Tapi kakek bilang batu kebangkitan mengandung kekuatan sumber dunia ini. Meskipun kau telah membangkitkan bakatmu sendiri, kau masih bisa menyerap kekuatan dari batu kebangkitan. Menjadi penjinak hewan memiliki 3 tahap. Membangkitkan bakat, membangun ruang hewan peliharaan, dan membuat kontrak dengan hewan peliharaan. Banyak anak dari keluarga besar yang sudah membangkitkan bakat mereka lebih awal. Tetapi mereka tetap berpartisipasi dalam upacara kebangkitan untuk menyerap kekuatan dari batu kebangkitan. Jadi, meskipun sedikit enggan, aku datang ke upacara kebangkitan. Sebagai cucu penguasa kota, kedatanganku tentu saja menimbulkan kehebohan. Tapi saat itu, sebuah suara sumbang terdengar dari samping. Bai Zian, kalau kau menyerah sekarang, aku akan mengampunimu. Namanya Feng Qianyu. Sebulan yang lalu, dia bertaruh denganku. Siapa yang memiliki bakat terbaik di upacara kebangkitan? Yang kalah harus menuruti satu permintaan pemenang. Aku tidak ingin meladeninya, tapi kalau aku tidak menjawabnya, dia pasti akan terus menggangguku. Lalu aku bilang, baiklah. Tapi jangan menangis kalau kalah. Jangan sampai kau menangis nanti. Mendengar itu, Feng Qianyu langsung marah. Awas saja kalau kau kalah. Tak lama kemudian, semua orang di bawah bimbingan guru dibimbing masuk ke aula kebangkitan. Begitu masuk, aku melihat di tengah aula sebuah kristal hijau tua melayang. Apakah ini batu kebangkitan? Federasi Kyushu menggunakan metode proyeksi ruang untuk memproyeksikan kekuatan batu dewa ke. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Setelah mengaguminya, aku mulai bermeditasi dan memasuki ruang spiritualku. Tapi saat itu, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba memancar dari batu dewa dan memasuki tubuhku. Dan saat itu, aku yang berada di dunia spiritual, tiba-tiba merasa kepalaku seperti akan meledak. Aku harus segera keluar. Tiba-tiba, entah sejak kapan, di aula kebangkitan, muncul sebuah mata raksasa. Melihat hal ini, para staf segera berlari keluar. Setelah mengetahui keanehanku, kakek langsung berlari datang. Dia tertegun saat melihat mata di aula. Ini adalah fenomena yang hanya muncul saat bakat tingkat S terbangun. Mungkinkah bakat anak ini bermutasi dan naik ke tingkat S? Perlu diketahui, sepanjang sejarah Beastmaster, orang yang memiliki bakat Beastmaster mutasi sangatlah sedikit. Dan orang-orang itu semuanya menjadi tokoh legendaris yang dikenang sepanjang masa. Saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari aula kebangkitan. Lalu aku keluar dari dunia spiritualku. Selamat. Kamu telah membangkitkan bakat tingkat mitos, mata wahyu, memiliki intuisi dan kemampuan prediksi yang luar biasa, dapat merasakan berbagai hal di sekitar. Melihat informasi ini, aku tertegun. Bakat tingkat mitos apa ini? Yang terendah adalah tingkat F, dan tertinggi tingkat SSS. Lalu apa maksud dari bakat tingkat mitos ini? Belum pernah dengar. Apakah lebih kuat dari bakat tingkat SSS? Saat aku bingung, tiba-tiba muncul jendela informasi di depan orang-orang. Di sana terlihat tingkat bakat dan atribut detail setiap orang. Saat itulah aku mengerti fungsi mata wahyu ini. Ternyata cheatku telah aktif. Saat aku melihat sekeliling, kebanyakan orang membangkitkan bakat di bawah tingkat C. Tentu saja ada beberapa orang yang membangkitkan bakat tingkat A. Tapi saat aku melihat batu dewa di aula, aku terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Rampas, ras, pohon kehidupan kuno, bakat, lompatan kehidupan, kualitas, dewa tingkat awal. Aku tak menyangka batu dewa ini ternyata adalah seekor bis. Dan bahkan bis dewa tingkat legenda.
Saat aku terkejut, staf tiba-tiba memintaku untuk meletakkan tanganku di alat untuk diuji. Meskipun aku tidak terlalu suka terkenal, tapi sekarang kurasa sulit untuk tetap rendah hati. Tapi saat aku berpikir aku akan bersinar terang, mesin itu malah mengeluarkan suara pemberitahuan bakat tingkat A, intuisi. Lalu terus berbunyi bip-bip-bip menandakan kesalahan. Untungnya, Tuan Wu maju dan menjelaskan, mesin penguji ini hanya bisa mendeteksi bakat di bawah tingkat S. Bai Zian mengalami fenomena aneh saat kebangkitannya. Ditambah lagi, itu berhubungan dengan bakat intuisi tingkat A. Kalau begitu, daftarkan dia sebagai bakat super intuisi tingkat S. Anak ini telah membangkitkan bakat tingkat S tipe psikis. Sepertinya masa depannya cerah. Begitulah, meskipun aku ingin menjelaskan, karena sudah begini, aku mengikuti perkataannya dan menjadi pawang binatang tingkat S. Tiba-tiba kakek datang dan berkata, "Bagaimana? Apakah ada kelainan setelah mutasi bakatmu?" "Maaf, kakek, aku lupa membangun ruang binatang saat kebangkitan tadi." "Anak bodoh, apa masalahnya? Kau seharusnya senang, bakatmu meningkat dari tingkat A ke tingkat S. Soal ruang binatang, keluarga kita masih punya sumber daya untuk itu." Mendengar kata-kata kakek, suasana hatiku langsung membaik. Tapi saat aku ingin mengatakan bahwa bakatku sebenarnya tingkat mitos, tiba-tiba muncul kata tak terkatakan di pikiranku. Ada apa ini? Apakah ini fungsi peringatan mata wahyu? Saat aku bingung, tiba-tiba terdengar suara burung phoenix dari langit. Sepertinya Feng Qianyu itu juga membangkitkan bakat tingkat S. Tadinya aku ingin pamer di depannya, tapi sekarang kami imbang, karena tidak ada pertunjukan yang bagus. Aku berbalik dan bersiap untuk pulang. Tiba-tiba kakek berteriak, "Kau telah membangkitkan bakat tingkat S. Pasti akan ada orang yang berniat jahat padamu." Lalu dia memanggil sepasang kembar. Mereka adalah Bai Zi dan Bai Shao. "Mulai sekarang, mereka berdua akan melindungimu." Lalu dia memberikan sebuah kunci dan berkata, "Ini adalah kunci ruang harta karun. Setelah kau pulang, gunakan kristal Lingbi di dalamnya untuk membangun ruang binatang." Setelah sampai di rumah, aku langsung pergi ke ruang harta karun keluarga. Begitu masuk, aku merasakan semua harta di sekitar. Dupa Lingyan 7 warna. Bahkan inti roh tingkat atas yang tak ternilai harganya pun ada banyak. Tapi yang paling kubutuhkan sekarang adalah kristal Lingbi. Seorang pawang binatang tingkat F hanya membutuhkan satu untuk membangun ruang binatang. Sedangkan untuk pawang binatang tingkat mitos sepertiku. Saat aku berpikir, tiba-tiba muncul pemberitahuan dari mata wahyu. Saat melihat bahwa membangun ruang binatang tingkat sempurna membutuhkan 999 buah. Aku langsung terkejut, tapi aku tetap memilih yang termahal tanpa ragu. Lagi pula, aku memiliki bakat tingkat dewa. Begitulah, 5 hari berlalu dengan cepat. Sejak aku membangkitkan bakat tingkat S, aku menerima banyak undangan, tapi semuanya ditolak oleh ibu. Tentu saja, kecuali undangan perjodohan. Saat itu, dia langsung berdiri dan berkata, "Sepertinya Xiao An telah selesai berlatih." Adegan beralih ke gudang harta. Saat aku mengangkat tanganku, gunung-gunung tinggi tiba-tiba muncul di sekitarku. Perlu diketahui, ruang bis bagi orang biasa, saat pertama kali dibuat paling besar hanya 10 meter persegi. Sedangkan ruangku ini tidak hanya memiliki gunung dan air, tetapi juga sangat luas. Pada saat ini, mata wahyu memunculkan notifikasi lagi. Ruang bis tingkat mitologi sempurna, dapat mempersingkat waktu pertumbuhan bis, menghilangkan efek negatif pada bis, memiliki kemungkinan untuk memicu bakat terpendam bis. Melihat informasi ini, aku tertegun. Efek tambahan dari ruang tingkat mitologi ini terlalu kuat, seperti mempersingkat waktu pelatihan bis. Perlu diketahui, semakin besar potensi seekor bis spiritual, semakin lama siklus pertumbuhannya. Banyak bis master yang belum sempat mengembangkan potensi bis mereka, sudah mati kelelahan. Sebaliknya, aku jauh lebih mudah. Aku hanya perlu memasukkan bis spiritual ke dalam ruang bis, dan ketika dikeluarkan, mereka sudah berevolusi. Selain itu, ruangku juga memiliki efek menghilangkan efek negatif. Selama bis tidak menderita luka fatal, aku bisa memasukkan mereka ke dalam ruang bis untuk penyembuhan. Tentu saja, yang paling luar biasa adalah fungsi memicu bakat terpendam. Bis spiritual yang baru lahir, biasanya hanya memiliki satu bakat, sedangkan ruang bisku dapat langsung memicu bakat terpendam, dan tidak ada batasan jumlahnya. Sepertinya 999 kristal roh tidak sia-sia. Namun, ketika ayah tahu aku menggunakan begitu banyak kristal roh, dia tetap ngomeliku sebagai anak yang boros. Untungnya, kakek menengahi dan mengatakan, bakat tingkat S memang membutuhkan biaya tinggi. Untungnya, keluarga baik kita kaya raya. Kalau tidak, kita tidak akan mampu membiayainya. Setelah selingan kecil ini, kakek membawaku ke ruang penyimpanan telur bis. Di sini terdapat lebih dari 10.000 telur bis air. Pada dasarnya, keturunan keluarga Bai
akan memilih bis air di sini sebagai peliharaan mereka. Aku juga tidak terkecuali, hanya saja pilihanku akan jauh lebih istimewa daripada yang lain. Karena yang akan ku kontrak adalah keturunan ikan mas bermata merah bersisik emas tingkat berlian. Ding, ikan mas bermata merah bersisik emas, air. Bakat, tingkat berlian tertinggi, kemungkinan kecil untuk melampaui. Sumber asal rusak, melihat notifikasi mata wahyu. Aku terkejut, bagaimana bisa bis utama kakek mengalami kerusakan sumber asal? Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku harus mencoba menggunakan mata wahyu untuk memperbaiki sumber asal ikan mas bermata merah bersisik emas yang rusak. Pada saat ini, 2 telur bis muncul di depan ikan mas bermata merah bersisik emas. Salah satunya tampak penuh dan sehat, mewarisi bakat arus air ibunya dengan sempurna, tetapi yang lainnya tampak redup, seolah-olah bisa mati kapan saja. Tetapi ketika aku menggunakan mata wahyu untuk memeriksanya, aku tertegun. Ikan sisik mandiri rasa air, bakat, dewa arus kecepatan. Tingkat S, lapisan busa, konsumsi energinya besar, menyebabkan malnutrisi, mengonsumsi banyak energi karena bakatnya terlalu tinggi. Penyerapan energi tidak mencukupi menyebabkan malnutrisi. Nyawanya dalam bahaya, nyawanya dalam bahaya. Saat melihat bakat telur ini adalah emas ungu tingkat atas, aku tanpa ragu memilihnya. Tindakan ini membuat kakek di sampingku sangat bingung. Xiaoan, kekuatan hidup telur hewan peliharaan ini sangat lemah. Mungkin bahkan sulit untuk menetas. Apakah kamu ingin? Tidak. Kakek, aku percaya pada intuisiku. Ini adalah partner yang paling cocok untukku. Begitu kata-katanya selesai, terlihat ikan bergaris emas mata merah tiba-tiba memuntahkan sisik emas. Melihat ini, kakek buru-buru menjelaskan. Ini adalah sisik utama ikan bergaris emas mata merah. Dapat meningkatkan efek skill elemen air sebesar 10%. Ini juga hadiahnya untukmu, karena kamu memilih anak yang lahir dengan kekurangan ini. Ini meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Mendengar itu, aku buru-buru berterima kasih. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membesarkannya. Ini juga janjiku pada seorang ibu. Setelah kembali ke kamarku, aku meletakkan telur hewan peliharaan itu ke dalam akuarium. Lalu aku mengikuti metode mata wahyu, dan menuangkan banyak ramuan budidaya ke dalamnya. Segera, pemandangan ajaib terjadi. Setelah telur hewan peliharaan menyerap ramuan itu, tidak hanya menggabungkan sisik utama itu ke dalam tubuhnya, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda akan menetas. Melihat situasi ini, aku buru-buru melakukan ritual kontrak dengannya. Dengan ukiran jimat roh, saat kontrak terbentuk, cangkang telur hewan peliharaan itu langsung pecah. Seekor ikan kecil putih bersih muncul di hadapanku. Dengan cepat, 3 bulan berlalu, ikan bersisik putihku juga telah tumbuh ke tingkat 3 belum terklasifikasi. Dengan bakat tingkat atasnya, hanya dalam waktu kurang dari 3 ronde, ia mengalahkan lawan yang 2 tingkat lebih tinggi darinya. Dan di bawah pengaruh ruang hewan peliharaan tingkat dewaku, ikan bersisik putih juga membangkitkan bakat tingkat es baru, kekuatan Yin Nether. Ia langsung menjadi bintang paling cemerlang di keluargaku. Tapi aku masih belum terlalu puas dengan ini. Jika tidak mencari lawan tingkat tinggi untuk bertarung, aku khawatir ikan bersisik putih akan sulit untuk naik ke ranah besi hitam dengan cepat. Jadi aku berencana untuk membawanya berlatih di kota lilin api di sebelah. Ada gunung berapi aktif di sana. Hewan roh di dalamnya kebetulan bisa melatih ikan bersisik putih. Namun, tepat ketika aku akan naik kereta, Feng Qianyu mengejarku dengan wajah marah. Xiao Feng Huang, apa yang kau lakukan? Terakhir kali kita seri, kenapa kau masih mengejarku? Ku tidak peduli, aku ingin bertaruh denganmu lagi. Setelah sekolah dimulai, kita akan bertarung lagi dengan hewan peliharaan kita masing-masing. Untuk segera menyingkirkannya, aku dengan santai menyetujuinya. Kalau bukan karena hubungan para tetua, aku benar-benar ingin memukulnya sekarang. Segera, kereta ke kota lilin api tiba di stasiun. Sebenarnya, kereta jenis ini diubah dari binatang roh siput 1000 bilah. Semakin tinggi ranah siput 1000 bilah, semakin tinggi faktor keamanannya. Tentu saja, tiketnya juga semakin mahal. Tapi sebagai anak orang kaya super sepertiku, tentu saja aku naik kelas bisnis yang tinggi. Tapi saat ini, instrumen menunjukkan informasi tiket kelas 2. Setelah duduk, aku terdiam. Apa yang kakek lakukan? Dia bilang, untuk berlatih, aku harus mengalami kehidupan orang biasa. Semakin kupikirkan, semakin aku kesal. Aku sudah terlahir kembali. Aku sudah cukup menderita di kehidupan sebelumnya. Saat aku sedang sedih, gerbong kereta sudah penuh dengan siswa dari suatu akademi. Melalui mata wahyu, kutemukan bahwa mereka pada dasarnya adalah pelatih binatang roh biasa. Hehe, jadi ini hewan peliharaan orang biasa? Sangat berbeda denganku yang punya cheat. Tapi saat ini, seorang gadis di kejauhan tiba-tiba menarik perhatianku. Hanya karena bakatnya ternyata tingkat S. Bisa menyerap keberuntungan orang lain.
dan menggunakannya sekaligus. Tiba-tiba, seorang gadis di gerbong kereta tergelincir dan jatuh. Kemudian ku dengar dia memaki, "Ini semua salahmu, pembawa sial. Kalau aku terluka, bisakah kau menggantinya?" Maaf. Gadis itu berkata dengan hati-hati. "Kau mau mati? Ya, berani-beraninya kau bicara denganku. Kalau aku sial hari ini, awas saja kau." Aku sangat terkejut saat ini. Gadis ini tidak hanya membangkitkan bakat tingkat S, tetapi juga sama sepertiku, tipe misterius. Tapi kenapa Akademi tidak melaporkannya? Setelah sampai di kota lilin, aku segera memanggil Baizi. "Tuan muda, ada yang bisa kubantu? Selidiki informasi tentang gadis ini untukku. Sedetail mungkin. Jangan bilang, Tuan muda jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya merasa dia agak berbeda. Jika kita bisa merekrutnya ke keluarga kita, dia pasti akan menjadi aset besar." Setelah memberi instruksi pada Baizi, aku membawa ikan sisik putih ke hutan terdekat. Di sini pada dasarnya hanya ada laba-laba lilin kelas rendah. Di bawah serangan ikan sisik putih yang kuat, dengan cepat tanah penuh dengan potongan tubuh mereka. Begitu saja, setelah berlatih di hutan selama 2 minggu, ranah ikan sisik putih tidak hanya meningkat ke tingkat 8 kelas rendah, tetapi keterampilan pecahan arus airnya juga telah mencapai tingkat mahir. Dengan kemajuan ini, diperkirakan dalam 1 minggu lagi ia akan bisa menerobos kerana besi hitam. Saat ini, Baizi tiba-tiba datang dan berkata, "Tuan muda, kami telah mengumpulkan data gadis itu. Namanya Qiao Gubai. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil saat dia masih kecil. Kerabatnya menganggap dia membawa sial bagi orang tuanya. Tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Yang paling menyedihkan adalah, setelah orang tuanya meninggal, dia mewarisi banyak hutang. Jika bukan karena dia kebetulan membangkitkan bakatnya. Meskipun dia berhasil masuk Akademi Bistamer, dia selalu dikucilkan. Untungnya, dia memiliki kepribadian yang tangguh. Tidak hanya tidak menyerah pada nasib buruk, tetapi juga menggunakan waktu luangnya untuk bekerja paruh waktu demi membayar hutang. Selain itu, ada kecelakaan saat tes bakatnya. Meskipun kebangkitannya berhasil, mesinnya tiba-tiba rusak dan tidak menunjukkan tingkatannya. Mendengar ini, aku langsung mengerti. Pantas saja dia membangkitkan bakat tingkat S, tapi tidak menimbulkan sensasi. Memikirkan hal ini, aku segera berkata kepada Baizi, "Sekarang selesaikan semua hutang Qiao Gubai, lalu bantu dia pindah ke Akademi Bistamer Kota Bailin." "Baik, Tuan muda," layak disebut pria dengan plot CEO yang mendominasi. "Aku akan segera mengurusnya." Namun, saat itu juga, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Melihat ke arah suara itu, orang yang datang tak lain adalah Qiao Gubai yang baru saja mereka bicarakan. Di belakangnya ada laba-laba api lilin yang terus mengejarnya. Melihat situasi ini, aku segera memanggil ikan Bailin. Dengan suara swish, laba-laba itu langsung hancur oleh aliran air. Lalu aku berjalan mendekat dan mengulurkan tangan, bertanya, "Kau baik-baik saja?" Tapi gadis itu hanya malu-malu memalingkan wajahnya, tanpa melakukan apa-apa. Lalu perlahan dia berdiri dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku. Namaku Qiao Guzi, siswa Akademi Batu." "Ah, itu, namaku Baizian, dari Akademi Bailin. Kita pernah bertemu di kereta sebelumnya. Ngomong-ngomong, kenapa kau sendirian di sini? Di mana teman-teman sekelasmu yang lain?" Kami bertemu laba-laba api lilin yang bermutasi. Lalu kami semua berpencar. Mendengar ini, aku langsung gembira. "Laba-laba bermutasi, di mana dia? Bisakah kau membawaku mencarinya?" Menghadapi kontak tiba-tiba ini, wajah Guzi langsung memerah. Lalu buru-buru menarik tangannya dan berkata, "Itu sangat berbahaya, dan jika aku di dekatmu, aku akan membawakan sial untukmu." Tapi aku tidak takut, malah kugenggam tangannya lagi dan berkata, "Jangan takut, ikan bailinku sangat kuat, nanti kubuktikan padamu." Begitulah, dengan panduan Guzi, aku tidak menyangka laba-laba ini memiliki 2 bakat. Sepertinya ada harta karun tersembunyi di dalam gua ini. Lalu aku segera memanggil ikan sisik putih. "Pergilah, bersihkan semua laba-laba kecil ini dulu. Lalu hadapi pemimpin mutan itu." Setelah mendengar perintahku, ikan sisik putih langsung menyerbu. Hanya dalam waktu kurang dari 2,5 menit, semua laba-laba kecil di sekitar telah dibersihkan. Melihat ini, pemimpin laba-laba menjadi sangat marah. Ia meludahkan 3 jaring laba-laba ke arah ikan sisik putih. Tapi ikan sisik putih memiliki kecepatan dewa tingkat S. Jadi bagaimana mungkin ia bisa terkena serangan seperti itu? Setelah menghindari semua jaring laba-laba, ikan sisik putih segera melancarkan serangan balik. Meskipun sebagian besar bola air dihindari oleh pemimpin laba-laba, salah satu kakinya terkena bola air. Seketika muncul banyak retakan. Namun, aku masih meremehkan kekuatan pemimpin laba-laba ini. Semakin banyak jaring laba-laba yang diludahkan, gerakan ikan sisik putih menjadi sangat terbatas. Melihat situasi ini, aku segera berteriak pada ikan sisik putih.
Gunakan korosi air neraka. Setelah mendapat petunjukku, aliran air yang memancarkan aura kelam tiba-tiba muncul di depan ikan sisik putih. Merasakan bahaya, pemimpin laba-laba mencoba melarikan diri. Tetapi ia mendapati beberapa kakinya telah putus. Lalu dengan suara keras, ia jatuh dari platform tinggi. Ikan sisik putih memanfaatkan kesempatan ini untuk menghantamkan semua pilar air ke tubuhnya. Dengan efek korosi yang diaktifkan, pemimpin laba-laba pun mati. Haha, kerja bagus, ikan sisik putih. Kita menang. Kemudian, ikan sisik putih berhasil naik tingkat ke tingkat 9 tidak berperingkat. Bagus, bagus. Sepertinya pelatihan ini bisa diakhiri lebih awal. Lalu aku memasukkan ikan sisik putih ke dalam ruang binatang. Saat aku hendak memeriksa tubuh pemimpin laba-laba, Gubai tiba-tiba merebut belatiku. Lalu dengan terampil, dia menggeledah mayatnya. Melihat ini, aku tercengang. Teknik gadis kecil ini sangat mahir. Saat aku terkejut, Gubai telah menemukan harta karun. Batu kebangkitan, batu suci yang mengandung sumber kebangkitan. Dapat membantu makhluk hidup membangkitkan bakat baru. Aku tidak menyangka bakat keberuntungan Gubai begitu kuat. Dalam sekali percobaan, dia menemukan harta paling berharga di seluruh gua. Perlu diketahui, membangkitkan bakat adalah kemampuan unik dari batu suci. Yang dipegangnya sekarang pasti sangat mahal. Namun, gadis ini tidak menunjukkan sedikit pun keserakahan. Sepertinya dia orang yang berbakat. Lalu aku bertanya sambil tersenyum. Gubai, maukah kamu bergabung dengan keluarga Bai? Mendengar ini, Gubai tertegun. Apakah kau merekrutku? Tentu saja, gadis cantik dan baik hati sepertimu. Akan sangat bagus jika bergabung dengan keluargaku. Mendengar itu, Gubai tiba-tiba berhenti. Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang memujinya. Tapi kemudian dia tak kuasa menahan air matanya. Semua orang menganggapku monster, hanya membawa sial bagi orang lain. Lebih baik kau. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya. Aku menggenggam tangannya dan berkata, tidak, kau bukan monster. Kau hanya sedikit spesial. Lagi pula, mana ada monster secantik ini? Kata-kata Zian menyentuh hati gadis itu. Saat ini, dia merasa peruntungannya tidak seburuk itu. Karena dia merasa tidak akan sendirian lagi. Tiba-tiba aku menyadari di balik jaring laba-laba, masih tersembunyi banyak telur hewan peliharaan. Setelah kubuka, ternyata ada ratusan telur berbagai ukuran di dalamnya. Lalu aku mengambil 2 telur dan berkata, ini adalah keturunan pemimpin laba-laba mutan. Masing-masing memiliki potensi tingkat emas. Pilih satu. Tentu saja, ini juga syarat agar kau bergabung dengan keluarga kami. Lagi pula, potensi serangga batu yang dia kontrak sebelumnya terlalu rendah. Jauh dari bakatnya, benar. Seiring pertumbuhan seorang pelatih hewan, seringkali hewan peliharaan tingkat rendah, yang dikontrak sebelumnya tidak lagi cocok, maka mereka akan memilih kembali. Tetapi hanya ada 2 cara untuk mengontrak hewan peliharaan baru. Yang pertama adalah secara paksa membatalkan kontrak hewan peliharaan, dan melepaskan hewan peliharaan ke alam liar. Cara lainnya adalah dengan membunuh hewan peliharaan tersebut. Tapi itu terlalu kejam. Jadi, dengan cara apa gadis itu akan membatalkan kontrak dengan hewan peliharaannya? Ras, mutan laba-laba lilin, api.